ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu itu sesuatu hal yang kita tahu dengan keyakinan, itu namanya ilmu. Berarti istilahnya ayat ini, kula lan panjenengan kalian Gusti Allah dikengken mengilmui dengan ilmu yakin. Dengan ilmu apa? Yakin. Karena apa yang akan Allah sampaikan, Allah jamin gak mungkin salah. Nggih? Maka yang pertama Allah berfirman, i'lamu, ketahuilah oleh kalian, ilmuilah oleh kalian, yakinilah oleh kalian. Apa ya Allah yang kami disuruh mengilmui? Annamal hayatud dunya, bahwasannya kehidupan dunia. Sekarang lihat kalimat annama. Annama dalam bahasa Arab sama kedudukan artinya dengan innama. Mau innama, mau annama, maka secara struktur kata artine podo. Artinya apa? Hanya. Artinya apa? Hanya. Berarti dunia itu tidak lain dan tidak bukan, tidak lebih dari yang Allah ceritakan ini. Yo, hanya ini tok dunia itu, tidak ada selain itu, tidak ada. Nah sudah, bahwasannya kehidupan dunia itu hanya nomor satu dan nomor dua, la'ibun walahun, permainan dan sesuatu yang melalaikan. Itu nomor satu. Dunia itu kata Allah apa? Main-main. Dan panjenengan perlu tahu, yang namanya main-main, ingat nggih, permainan itu ada selesainya. Nggih napa mboten? Permainan itu ada selesainya. Main kelereng ada waktunya, main layangan ada waktunya, main sepak bola ada finishnya. Main apa lagi? Ya semua. Kalau namanya main itu ada waktunya dan tidak mungkin panjang. Karena sesuatu yang panjang, sesuatu yang lama, sesuatu yang kita harus fokus, itu bukan permainan, tapi apa? Kehidupan yang hakiki. Dan kehidupan yang hakiki itu bukan di dunia, tapi di mana? Akhirat. Kalau tentang dunia, dunia ini apa? La'ibun walahun, permainan dan sesuatu yang bikin manusia terlena. Nah maka bu, ojo serius nemen. Ini tempat guyon dunia ini. Jadi kalau kemudian panjenengan dagang, kadang-kadang laris, ya jenenge dulinan, kadang-kadang yo enek menangi. Lah kok kadang-kadang dagangannya gak payu blas, lho jenenge wong main, mosok menang terus, kadang-kadang ya kudu kalah. Loh, kok wes kepotong waktu sholat, ya sudah yang ngerti, ini main-main. Ada waktu berakhirnya, harus segera pindah kepada sesuatu yang serius. Apa yang serius itu? Sholat, ya itulah. Maka nomor satu Allah menceritakan tentang dunia, ketahuilah bahwasannya dunia ini la'ibun walahun, permainan. Nah maka dengan itu jamaah, saya sedikit kasih tambahan. Panjenengan kasih catatan kaki pada surat Al-Hadid ayat 20. Panjenengan tambahi satu saja. Tujuannya apa? Diangen-angen nanti kalau kita pulang. Apa yang satu itu? Al-An'am ayat 44. Ini penting sekali jamaah. Al-An'am ayat berapa? 44. Jangan panjenengan kira orang kalau sukses dunia itu Allah cinta kepada dia. Gak mesti. Begitupun sebaliknya. Jangan lek ono wong sukses iki mesti diujo mbek Gusti Allah ini. Ndak juga. Karena taraf cinta dan bencinya Allah itu ukurannya bukan dunia. Sekarang kita lihat Al-An'am 44. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا
akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Justru ketika manusia itu lupa dengan peringatannya Allah, lali sholat, lali sodakoh, lali silaturahim, lali ibadah, urusannya kerja terus. Ada apa enggak? Ada. Wong banyak orang kaya itu umroh itu mek status tok kok. Umroh itu cuma status. Ibadahnya mek setitik, blonjone sing akeh. Posting di Instagramnya berkali-kali. Bahkan ada orang kaya itu berangkat umroh rela bayari satu orang khusus untuk apa? Videografer. Anda tidak ngerti videografer Anda? Tidak ngerti Anda? Tidak ngerti Anda? Wes pokok khusus kayak motret video momen-momen yang keren sih. Nanti diposting. Bayangin, bukannya itu salah, bukan, tapi eman kamu punya rezeki lah kok ibadahnya digawe guyon, padahal aslinya yang guyon itu dunia, yang serius itu ibadah. Maka Allah berfirman dalam Al-An'am 44, tatkala mereka lupa peringatan dari Allah, kami buka pintu kesenangan untuk mereka. Itulah namanya istidraj. Justru gak tahu sholat, gak tahu silaturahim, gak tahu ngaji, gak tahu belajar, gak tahu ngibadah, lah kok usahanya tambah lancar. Al-An'am 44 sama Allah dibuka. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak sadar akan kelalaiannya, tambah suwe oleh Allah dihukum tiba-tiba. Pas hukuman tiba-tiba itu datang, faidahum mublisun, langsung mereka putus asa. Contoh, panjenengan buka dalam surat Al-Qalam. Surat apa? Al-Qalam. Ada ashabul jannah, pemilik kebun anggur. Wah, seneng. Karena apa? Besok bakal panen dan buahnya melimpah, anggurnya keren, luar biasa. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Ketika semua itu mereka dapatkan, terus mereka mulai bisik-bisik. Apa bisik-bisiknya mereka? Besok kita panen, hati-hati loh yo. Lek panen ojo sampai kecampuran wong melarat. Wong melarat ini senengane jaluk. Maka bagaimana? Kita tipu mereka. Pagi-pagi kita berangkat, tapi kita pura-pura kesasar. Nanti orang melarat itu ikut sama kita. Lah kok ternyata kita ndak jadi panen. Lah nanti kita gantian panennya waktu malam pas wong melarate wis mulih. Bayangin jahatnya mereka. Ternyata apa yang terjadi? Betul, mereka lakukan itu. Orang miskinnya tertipu. Setelah orang miskinnya pergi, mereka berangkat ke kebun mereka. Apa yang terjadi? Kebunnya habis seperti tanah lapang yang tidak pernah sama sekali ditanemin sesuatu di situ. Sampai mereka bilang apa? Kudu iki awake dhewe kesasar. Temennya bilang, loh yo iki kebonnya awake dhewe. Temennya bilang kudu, muter mereka. Loh gak ketemu, yo iki kudu. Sampai mereka oleh Allah dihukum apa? Muter gak mandek gara-gara nyari kebunnya ndak ketemu, karena mereka ndak nyangka kebun yang bakal panen seketika hancur seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kebun ini jamaah perwakilan apa? Toko. Perwakilan apa? Kandang sapi. Perwakilan apa? Kandang ayam, petelur. Masya Allah, masuk Pak Samsul. Kandang ayam, pedaging, toko, dan semuanya, pekerjaan, kantor, uang. Ya itulah perumpamaannya. Kalau kita lupa kepada Allah, jangan dikira bakal disereti. Lah kok sama Gusti Allah malah dijembar nih. Tujuannya apa? Supaya kita tidak sadar. Kalau kita terlanjur tidak sadar, apa yang terjadi? Nanti oleh Allah dihukum secara
tiba-tiba. Nah sudah, kita lanjutkan berikutnya. La'ibun walahun. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, dunia itu apa? Wazinatun. Zinatun itu apa? Perhiasan. Panjenengan pernah dengar riwayatnya Nabi Isa? Nabi Isa itu ketemu perempuan tuwek, elek, bungkuk, kulite ireng, pipine peot, awake kurus kering, jelek banget, perempuan tua sudah, wis tua epol. Tapi lucunya perempuan tua ini pakaiannya mewah, pakai baju dengan perhiasan ngepol, ada perhiasan di tangannya, minyak wanginya semerbak, pipinya dikasih blush on. Mana ibu-ibu yang tua ini blush on? Ora krasa lek umure wis akeh. Pakai blush on, meripate dikasih celak mumbul sampai nyelirit 3 senti nang pinggir. Masya Allah. Ada apa ndak? Hidungnya di make up penipuan. Ada kayak bayang-bayangnya, asline pesek ketoke, asli pesek ketoke. Penipuan apa ndak itu? Sampai suaminya ngelihat, sampean sopo? Lah aku bojomu Mas. Ah ora gutuk. Bojoku lo irunge powesek. Lah kok sampean iki mbuangir, cekel to Mas, iki penipuan Mas. Walah, tiba nih penipuan tenan, asline pangga. Nah sudah, itu perempuan ketemu Nabi Isa. Nabi Isa kaget. Nabi Isa tanya, Mbak, sampean iki sopo? Wes tuwek, bungkuk, peot, perot, kuru, ireng, usia wes wakeh, gak menarik blas. Lah kok panjenengan perhiasannya luar biasa seperti ini? Apa jawabannya perempuan itu? Anak dunia, aku ini dunia. Terus Nabi Isa tanya, loh terus fungsimu pakai dandanan semegah ini mau cari apa? Katanya perempuan itu apa? Cari suami. Loh serius bu? Jawabannya perempuan itu kepada Nabi Isa, cari apa? Wes tuwek kok dandanane menor. Cari suami. Nabi Isa tanya, ento wakeh. Tanya kan Nabi Isa penasaran, model ngene iki mosok ya entuk bojo. Kata perempuan itu apa? Dapat banyak. Karena mereka tertipu dengan perhiasan saya, mereka lupa hakikat wajah saya yang seperti ini. Terus Nabi Isa tanya, apa nasibnya suamimu? Matu, kuwabeh mate. Kabeh mati. Nah, itulah dunia ini bu. Mek ketok etok perhiasan, asli nih elek, dek meripat. Semua orang itu menginginkan apa yang belum dia miliki. Lek wis dimiliki, yo isine tinggal bosen. Nggih napa nggih? Dulu awal menikah, rapi. Oh itu hari pertama itu ngerwedek itu bayang nih malam pertama kok bengi lapo ya. Isin pora kira-kira ya Allah. Sampai ada yang nyeting engko bengi pokok buka jilbabe kudu ndek jeding aku isin, aku lek buka jilbab ndek kamar aku moh. Sudah. Setelah jalan 10 tahun. Ayune panggah, gantenge panggah, rasane lo kok beda ini kayak tahu ya ini. Masya Allah. Nah, itulah dunia ini perhiasan tok. Tapi hakikatnya perempuan tua, renta, peot, kuru, ireng, elek. Yang kalau dunia itu hilang perhiasannya, panjenengan akan melek ternyata walah, bak nih gayane apa-apa nih. Itu loh dunia itu, zina, perhiasan. Wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Dan isinya berbangga-banggaan. Ini ake ini Pak. Mahal ini. Ini ake ada motifnya burung gagak. Tapi tak angen-angen gak petuk-petuk gagak ini.
Saya tanya sama yang jualan, iki gagain di sih mas, wes ucul. Walah. Lagi sisa apa nih? Iki kari susuane tok Ustaz. Oh, masya Allah. Sudah. Sekarang lihat orang yang punya akik. Zaman dulu, zaman Pak SBY, pamer bacaan, apalagi pancawarna. Punya Pak Joko itu apa itu? Apa merah itu namanya? Mira. Bisa juga ruby atau apa macam-macam. Padahal panggah hakikatnya apa? Watu. Hakikatnya apa? Watu. Tapi pamer. Iki wingi tak tes nang bagian Unbra. Kekuatan batu ini mencapai panggah watu. Terus orang yang ikut klub-kleban motor, itu motor standar masuk apa enggak? Diguyu. Mesti ya isinya apa? Pamer. Pamer apa? Iki lo pelek kita genti. Iki pelek satu-satunya di Indonesia. Pelek gedebok pisang. Rene sing duwe model ngene iki. Iki sak Indonesia sing pedae peleke kok deboke mek aku tok iki. Nanti yang satunya lagi pamer apanya? Pamer lampunya. Iki lampune tak genti. Iya apa enggak? Ya itulah dunia ini. Orang bikin rumah. Dalam salah satu ciri hari kiamat itu orang-orang miskin tapi saingannya dukur-dukuran. Oma, yaitu dunia ini hanya berbangga-banggaan pada harta dan anak. Nanti ketika rumahnya dianggap mewah, datang konten kreator, bedah rumah artis. Wow, ditunjukkan. Wah, ini sampai ada ustadz penceramah. Ya enggak apa-apa, ya sah-sah saja. Gak usah iri, gak usah gaya tok. Itu dari pintu gerbang rumahnya sampai masuk ruang tamu itu ada lampu merahnya. Ini lampu merah ya, kayak perapatan Beringin ini loh. Dan itu kalau jalan kaki lempo. Rumah panjenengan berapa? Ini dapurnya tok dibanding rumah panjenengan ya iso entuk 10 iki. Ya bukan rumah panjenengan, ya rumah saya juga podo ae. Nah, artinya apa? Ya mek pamer tok. Padahal rumah sebesar itu yang ditempati mek sak piro? Paling yo mek kamar siji, ruang tengah siji, selesai. Tapi itulah dunia Allah tunjukkan sama kita. Memang wong lek ndek donya itu senengane pamer. Ayat ini turun bukan membenarkan, tapi apa? Supaya kita ini antisipasi. Supaya kita ini apa? Antisipasi. Ojo katut dengan model yang seperti itu. Pamer kelambi, ibu-ibu coba. Ibu-ibu ini kalau pas pengajian ya si aman. Lepas manten itu loh. Masya Allah. Saya ngelihat ibu-ibu manten itu gak didelok iki engko dikira ngenyek, didelok iki isin dewe jerone ati. Bahkan lihat perempuan-perempuan kalau nikahan itu mantu segala macam dadi pagerayu. Wih, kelambi ini mau mentok kabeh gini. Itu matanya Bu, kewandel. Jane lek diwasne lek jujur lho nggih, panggah elek. Masya Allah. Bahkan kalau kita mau jujur lagi, karuan natural luwe apik, pantes. Wih, ini sampai ngundang tukang paes. Lah kok lali sing dipaes mek wajahnya tok gulune panggah ireng. Ada yang ketika foto itu antara wajah, leher, dada itu kayak pedot ya. Itu kayak pedot. Kenapa? Gulune lali diwedai. Nggak usah ketawa, harus podo kabeh ya. Alah ya itulah, maka inilah fungsinya kita ngaji supaya kita ngerti. Jane lek mari ngono difoto seneng, diposting, suwi-suwi mikir kok koyo ora pantes yo. Wis sepuh, wis ngaji, jilbabe wis rapi, aurate wis ketutup. Lah kok mosok paesan koyo ngono kandeli. Nggih napa nggih? Nah, tapi itulah dunia. Tafakhur. Tafakhur itu apa? Senengane mek berbangga-banggaan di dalam harta dan anak. Kalau anak lihat, Pak,
anak sampean kuliah di endi? Dia tanya seperti itu bukan karena kepingin tahu, tapi kepingin menunjukkan. Nanti kan ada pertanyaan balesan. Anak sampean kuliah di endi? Anu Pak, anakku yo durung gelem kuliah, padahal jane wong tuane yo ngenes, durung enek biaya. Nanti ganti dia tanya kan, anak sampean, wis anakku yo jane ora tak kuliah nih wong wis SMA iku pendapatannya wis 3 digit iki. Tapi lah ya apa lek gak kuliah iki kan pane ya ora pantes ya. Akhirnya tak kon daftar alah iseng ngerti iseng sampean. Ndek Unbra iku lho. Lah kok nomor 1 beh. Ah padahal ora niat ngono iku. Ayo model begitu enten mboten? Enten mboten? Mana ya siki wonge. Ya ini orangnya ini. Nah maka kita ini sama Allah diingatkan ojo ngono ngisini. Kemudian berikutnya Allah katakan kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu. Ternyata dunia ini seperti pohon yang daunnya rindang, hijau, seger, bagus, yang menjadikan orang kafir takjub dengan kehebatan pohon itu. Ketika batangnya masih kuat, daunnya masih hijau, buahnya masih banyak, buahnya segar dan terasa manis. Ternyata hijaunya tadi tidak berjalan dalam waktu yang lama. Tapi bagaimana? Ternyata cuma apa? Cuma sebentar. Maksudnya begini. Fatarahu musfarra thumma yahiju fatarahu musfarra. Setelah itu apa yang terjadi? Tanaman itu daunnya mengering dan setelah itu tiba-tiba hancur. Ini maksudnya apa? Ya sesingkat itu dunia. Panjenengan pamer omah api, alah paling ditinggali pirang tahun wis ditinggal mati. Yaitu thumma takunu hutama, kemudian setelah itu tanaman itu apa? Menjadi hutama, hancur lebur, tidak tersisa sedikit pun. Endingnya wa fil akhirati adzabun syadid. Dan nanti kalau pindah ke akhirat sisa terkena azab. Sisa terkena apa? Azab. Kemudian setelah itu wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Atau kalau orangnya baik, yang tersisa pas ndek donya ngempet, ndek donya menahan diri, ndek donya gak sakarepe dhewe, pindah ke akhirat, apa yang terjadi? Akan mendapatkan ampunan dari Allah dan keridhoannya. Penutupnya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya kesenangan yang menipu. Nah,